Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arenata dengan NIM C1C0225158. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tugas ke-1 akuntansi keperilakuan dengan judul Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Akuntansi adalah tentang manusia, pemikiran dan perilaku manusia, serta faktor sosial yang nyata secara eksplisit dirancang menjadi aspek operasional utama dari keseluruhan sistem akuntansi. Akuntansi sering membuat sejumlah asumsi tentang bagaimana mereka memotivasi orang, bagaimana mereka menafsirkan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka beradaptasi dengan realitas manusia dan pengaruhnya terhadap organisasi. Akuntansi adalah tindakan. Anggota dari suatu organisasi berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran ini bergantung pada besar tanggung jawab bersama dan tanggung jawab anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Materi yang kedua, dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi tradisional di masa lalu hanya berfokus pada pelaporan informasi keuangan. Namun saat ini para manajer dan akuntan profesional memahami kebutuhan akan informasi ekonomi yang lebih berguna secara ekonomis bagi para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Informasi tambahan tersebut dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Aspek perilaku akuntan yang harus dimiliki: yang pertama, motivasi, etika, persepsi diri, pemrosesan informasi, konteks sosial, komunikasi. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Bernard dan Steiner mendefinisikan ilmu keperilakuan sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi tersebut menarik kesimpulan bahwa inti dari ilmu keperilakuan ialah riset ilmiah dan perilaku manusia. Ilmu keperilakuan bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia sampai pada generalisasi tentang perilaku manusia dibuat berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan secara objektif melalui proses terbuka untuk pemeriksaan dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lain yang berkepentingan. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Akuntan perilaku menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan untuk merancang sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat kerja, dan produktivitas karyawan, serta tanggung jawab mereka tidak hanya mencakup pengumpulan dan pengukuran data, namun juga persepsi dan penggunaan laporan akuntansi oleh pihak lain. Akuntan perilaku percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku agar menghasilkan tindakan yang diinginkan. Persamaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Persamaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan menekankan pentingnya faktor perilaku dalam pengambilan keputusan dan tindakan manusia dalam konteks bisnis dan organisasi. Yang kedua, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan melibatkan analisis dan evaluasi perilaku manusia dan dampaknya terhadap tindakan. Yang ketiga, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan strategi manajemen yang efektif dalam organisasi. Perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Perbedaannya, yang pertama, ilmu keperilakuan mencakup berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, sedangkan akuntansi keperilakuan lebih spesifik dalam konteks akuntansi dan bisnis. Yang kedua, ilmu keperilakuan berfokus pada studi tentang perilaku manusia secara umum, sedangkan akuntansi keperilakuan lebih fokus pada perilaku manusia dalam konteks akuntansi dan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu keperilakuan meliputi penelitian empiris dan studi kasus, sedangkan akuntansi keperilakuan cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analitis statis. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Seseorang disebut psikologi sosial apabila ia berusaha memahami, menjelaskan, dan memperkirakan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, perilaku, dan tindakan orang lain yang ia lihat atau yang ia bayangkan. Sosiologi adalah mereka yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan sesama manusia. Psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial merupakan kontributor utama ilmu perilaku.
Ketiganya memulai upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku manusia, meskipun secara umum ketiganya mempunyai pandangan berbeda mengenai kondisi manusia. Kontribusi berbagai disiplin ilmu. Psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Psikolog mengamati, mempelajari, dan mencoba memahami perilaku individu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik yang meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Sosiologi adalah ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya. Kontribusi berbagai disiplin ilmu. Psikologi sosial. Kajian utama psikologi adalah persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi lain yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Sedangkan sosiologi lebih banyak mempelajari budaya dan struktur sosial, di mana keduanya mempengaruhi interaksi, perilaku, dan kepribadian. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, peran dan sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan dan organisasi internasional. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.